Vậy ta ini Mbak dari sebentar ini. Pikiran.
Putri, monggo nyuwun tulung disampaikan ke Bu Werni dan Bu Ita. Bukus menawi saged kita mulai. Kok belum bergabung? Nggih, Mbak Ayu. Nggih Bu, matur nuwun. Gambare pun medali, Bang. Baik, Bapak Ibu, Ibu-ibu sampun saged dipun milai. Wes ah. Aku wis. Sudah, Bu. Nggih, ini Bu Werni kepencet share screen kadosipun. Heeh. Share screen-nya kepecet mungkin. Subscribe Mbak. Nggih. Sing ndi Mbak iki? Iki pun masih iku jane. Gak kena, gak bisa. Berbagi pesan di lapangan saya seteran laporan. Benar. Oke. Gak bisa. Atau nah niku wenten berhenti berbagi niku dipun klik. Nggih, Nah, nggih Bon. Nggih. Nggih, sampun. Kita izin mulai nggih, Ibu-ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, ibu-ibu. Nggih, yang sama-sama, yang pertama dan utama mari sama-sama kita bersyukur nggih ibu-ibu, alhamdulillah senang sekali saya dapat bertemu dengan ibu-ibu semua dari SD Negeri Tunggul 2 Sragen secara daring dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat dan salam mari juga senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Semoga syafaatnya senantiasa untuk kita semua di hari akhir nanti. Amin, amin, amin. Ibu-ibu semuanya, izin mengaturkan selamat tahun baru 2023, walau sudah terlewat 17 hari nggih. Semoga di tahun ini, tahun baru ini semua aktivitas ibu-ibu semua dimudahkan, dilancarkan, khususnya kegiatan pendampingan kita di tahun ini. Baik, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tunggul 2, Ibu Suwarni. Pripun kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Ibu Guru Komite Pembelajaran kelas 1, Ibu Guru kelas 1, Ibu Tri. Pripun kabarnya Putri? Alhamdulillah untuk saat ini sudah dalam keadaan sehat, Mbak. Mungkin kalau PMO-nya minggu yang lalu mungkin saya tidak bisa mengikuti karena Aduh, minggu lalu sedang sakit. oh ya Allah, alhamdulillah jadwalnya pas lagi nggih. Nggih, pas lagi alhamdulillah Mbak Ayu. 3 hari nggak bisa bangun, Mbak Ya Ayu. Allah, lah itu kenapa Bu? Maksudnya Vertigo, Mbak Ayu. oh ya Allah. Vertigo itu 9 tahun ini kambuh. Waktu anak saya masih Oh, SMP nggih sampai nggih ini. nggih. Nggih. Karena kan mubeng-mubeng ngoten nggih Nggih, kadosipun nggih. 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 Jadi katanya Malah itu mboten kalau saged. iya, kalau vertigo itu karena Bude itu tuh kayak pernah sakit yang sama, jadi otak itu tidak bisa mengirimkan sinyal apakah tubuh itu sedang duduk atau berdiri. Jadi Betul, kayak kacau gitu sensornya. betul, Jadi kayak betul. wah, nggak karu-karuan gitu rasanya. Nggih, Nggih, nggih. dijaga makanannya Putri, pokoknya Nggih. kesehatan selalu menjadi prioritas nggih. Nggih, Mbak Jangan Ayu. sampai terabaikan dan terlewatkan karena nanti ya kasihan tubuh dan juga keluarga Nggih. tercinta. Nggih, Nggih. ikut senang Putri kalau sudah sembuh. Yang Alhamdulillah Mbak sama-sama Ayu. yang sama-sama kita hormati Bu Guru Komite kelas 4, Bu Ita. Pripun kabarnya Bu Ita? Alhamdulillah sehat, Mbak Ayu. Alhamdulillah, nggih. Senang sekali saya saged PMO di bulan Januari. Kebetulan ini adalah sekolah yang kedua. Alhamdulillah kemarin ketika saya menyampaikan jadwal dari Tunggul 2 tidak ada masukan, jadi saya maknai tidak ada bentrokan dan alhamdulillah dapat tercapai nggih ibu-ibu kegiatan kita ini. Nah, pada PMO bulan ini itu saya sedikit ya bukan banyak pesan sih, tapi mempersiapkan untuk refleksi bulan depan, refleksi terakhir ngaten. Jadi saya izin merefresh kembali kegiatan kita di bulan Desember, apa-apa saja yang sekiranya perlu dilakukan. Sebelum saya ke ibu-ibu semuanya, nggih, saya izin menyampaikan beberapa hal kepada ibu-ibu semua. Jadi ini adalah pendampingan masuk bulan kelima untuk tahun pertama. Insya Allah kan kalau tidak ada perubahan sekolah penggerak itu pendampingannya selama 3 tahun nggih ibu-ibu. Nah jadi ini masuk bulan kelima tahun pertama. Seperti yang saya sampaikan kepada ibu-ibu di bulan Desember bahwa di di bulan kelima sampai Juli 1 tahun akhir itu nanti mayoritas daring. Jadi mayoritas daring, saya titip mohon infrastruktur
perangkat, koneksi, kuota itu dapat dikondisikan dengan maksimal nggih ibu-ibu, tanpa mengurangi rasa hormat. Juga kita semua punya tanggung jawab pekerjaan. Jadi ini kan ibaratnya kalau bisa dibilang kan bukan pekerjaan utama, ketika utama saya kan ngajar dan saya juga masuk di semester baru, ini SKS-nya banyak sekali. Jadi ya ketika jadwal sudah terplot dan dapat terlaksana dengan baik dan lancar, saya sangat respect dan menghargai itu. Jadi mohon ke depan bisa dipertahankan untuk Tunggul 2 nggih. Alhamdulillah selama ini kita diberi kemudahan dan kelancaran. Bu, besok bulan Februari kita akan menjalani pendampingan sebanyak 5 JP. 2 jenis pendampingan yaitu PMO 2 JP dan refleksi 3 JP. Alhamdulillah jadwal kuliah saya kan sudah keluar, jadi insya Allah setelah PMO bulan Januari ini saya akan langsung email jadwal PMO bulan Februari dan refleksi terakhir bulan Februari. Jadi ibu-ibu semuanya, ketika refleksi kemarin itu kan kita sudah membahas bahwa yang menjadi perhatian, acuan atau panduan dari implementasi kurikulum Merdeka ini kan ada 4 aspek. Pengembangan KUSP, kemudian kegiatan pembelajaran, P5. Nah, itu ada 4 tahapan. Nanti mohon ibu-ibu bisa mersani kembali PPT refleksi dan juga rekaman yang sepertinya sudah saya share juga ke email ibu-ibu. Jadi di situ kan harapannya sekolah ibu-ibu itu masuk ke tahap yang keempat atau opsi yang keempat. Diharapkan seperti itu di tahun pertama ini. Namun kok misalnya sudah ikhtiar, sudah mencoba, kok belum nggih mboten napa-napa, tapi setidaknya peran saya di sini untuk mengingatkan dan menyampaikan supaya tidak luput nggih. Dan salah satu yang menjadi acuan terkait dengan tahap yang keempat adalah alurnya. Kalau KUSP, modul projek, modul ajar, ketika di semester kemarin itu disusun hanya penyesuaian kecil atau penyesuaian secukupnya dari contoh yang didapatkan lalu kemudian dibuat. Nah, untuk semester ini diharapkan ibu-ibu itu ada alur yang namanya meminta masukan atau aspirasi yang melibatkan peserta didik, murid, orang tua, mitra, perangkat, siapapun yang memungkinkan untuk diajak rembuk. Jadi alurnya adalah demikian, menentukan tema pelimnya dan yang lain-lain. Jadi kalau memungkinkan nggih ibu-ibu di bulan ini ibu-ibu bisa menyusun kegiatan yang mengundang para pihak tersebut. Itu satu kegiatan saja, tapi bisa untuk meminta masukan terkait KUSP, meminta masukan terkait proses pembelajaran di kelas itu ada masukan seperti apa, meminta masukan terkait dengan proyek P5, jadi bisa digunakan untuk banyak hal gitu. Tidak harus satu KUSP, satu kegiatan, satu modul, satu kegiatan untuk meminta masukan itu tidak, tapi bisa bersama-sama mana yang memungkinkan untuk dilakukan. Kalau sekolah itu mau menyusun, untuk KUSP tersendiri, untuk P5 tersendiri, nggih mboten napa-napa. Artinya ada perubahan nggih, perubahan alur. Jadi ada pelibatan, pemberian meminta masukan. Walaupun nanti misalnya setelah kegiatan itu dilaksanakan tidak ada masukan yang diterima nggih mboten napa-napa, tapi setidaknya sekolah sudah memberikan fasilitas demikian untuk mengundang para pihak tersebut dalam penyusunan berbagai dokumen yang saya sampaikan tadi. Tidak harus muluk-muluk kegiatannya, yang penting
ada komunikasi dua arah, ada koordinasi, monggo disesuaikan dengan kondisi sekolah. Jadi harapan saya sebelum kita bertemu untuk refleksi di bulan Februari, ibu-ibu semua dapat menyampaikan hasilnya untuk pengembangan dokumen-dokumen tersebut, ngaten. Itu yang pertama. Nggih. Monggo Bu Erni. Yang hubungannya yang disampaikan Bu Ayat tadi, misalnya kita mengadakan kegiatan dengan pihak lain, orang tua dan sebagainya, itu dokumennya itu berupa foto atau video atau gimana yang Mbak Ayu harus sediakan yang harus yang harus kita lakukan nanti. Mbak Ayu. Baik Bu Erni, jadi seperti yang saya coba beri masukan kepada seluruh sekolah dampingan saya untuk coba memiliki YouTube atau memiliki media-media sosial yang dapat digunakan sebagai dokumentasi dan juga media promosi. Nah, kalau sudah ada untuk Tunggul 2, maka semua kegiatan yang ada di Tunggul 2 itu alangkah baiknya didokumentasikan secara singkat-singkat, video, foto, lalu kemudian nanti disusun diedit sebisanya ngaten mawon mboten napa-napa. Jadi dokumentasinya ada foto, ada video, videonya tidak harus merekam semua kegiatan dan jelas ada video singkat-singkat terkait kegiatan itu. Nah, tentu saja kalau kita administratif itu kan ada berita acara, ada presensi, ada notulen apa yang menjadi masukan, kemudian notulen tersebut diberikan pengesahan, tentu saja yang mengesahkan adalah dari kepala sekolah dan juga barangkali 1 atau 2 perwakilan dari peserta yang hadir. Mungkin menurut saya demikian dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Nah, nggih, tampaknya terputus nggih Bu Erni. Iya. Perlu saya ulangi atau sudah dari berangkatnya Putri? Putri, ya. Oke, sampun terdengar nggih tadi nggih Bu Erni nggih. Baik. Nggih, jadi mungkin barangkali itu yang perlu disiapkan untuk melengkapi. Jadi harapan saya jika memungkinkan ketika refleksi, jadi bulan depan itu PMO dulu baru refleksi. Nah, ketika refleksi ibu-ibu sudah menyampaikan alur tersebut, jadi kita bisa identifikasi dan merefleksikan, wah poin pengembangan KUSP sudah masuk ke opsi 3 nih, ke opsi 4 nih, ngaten, terkait alur itu. Lalu yang kemudian ibu-ibu terkait pembelajaran ini. Nah, salah satu indikator untuk kita refleksi bulan depan itu adalah PMM. Kemarin saya sudah mengunggah data PMM, alhamdulillah sekolah-sekolah angkatan 2 sudah muncul, tapi saya belum mencermati secara detail untuk Tunggul 2 seperti apa nggih detailnya. Monggo itu dapat dikawal, dimonitor seperti apa PMM-nya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau memungkinkan nggih, jika memungkinkan ada unggahan ke PMM terkait pembelajaran, ngaten. Nggih, harapannya itu beberapa guru, tidak hanya Putri dan Bu Ita saja, jika memungkinkan. Namun kalau belum memungkinkan, nggih monggo 1 video pembelajaran dulu diunggah ke PMM, mboten napa-napa. Jadi harapannya itu ada video yang diunggah. Kemudian tentu saja modul ajar, ini kan semester kedua, harapannya ada pengembangan, apa yang dikembangkan modul ajarnya, tidak hanya punyanya Bu Ita dan juga Putri, tapi Bapak Ibu guru lainnya. Karena mengingat besok di tahun kedua itu kan yang melaksanakan IKM tidak kelas 1 dan kelas 4 nggih, jadi bisa ikut
ikut mengetahui, jadi besok tinggal implementasinya, ngaten. Jadi pada kesempatan ini selain kita melakukan instrumen-instrumen PMO, saya ingin menyampaikan kembali terkait dengan indikator-indikator untuk refleksinya. Jadi harapan saya nanti kalau tidak keliru di bulan Juni di menjelang akhir tahun pertama pendampingan akan ada kegiatan luring yang melibatkan mengundang di situ ada kepala sekolah, ada guru KP dan pengawas, yaitu namanya refleksi akhir tahun ajaran. Nah, itu memang di bulan Juni. Ngaten. Jadi kalau misalnya kok pahit-pahitnya mepet-mepetnya kok tidak bisa atau belum bisa unggah ke PMM video pembelajarannya atau KOSP-nya belum disesuaikan, belum dikembangkan, modul project tema 2-nya itu belum, modul ajarnya untuk semua guru itu misalnya belum ada yang mengunggah ke PMM. Nah, tapi di bulan Juni ketika refleksi akhir tahun ajaran itu nggih kedah rada di-push ngaten, rada dimaksimalkan jadi bisa diunggah Ibu-ibu, selambat-lambatnya sebelum refleksi akhir tahun ajaran ngaten. Jadi timeline-nya kalau saya tidak keliru refleksi tahun ajaran di bulan Juni dan lokakarya tinggal satu yaitu lokakarya kepala sekolah. Sepertinya pesertanya hanya kepala sekolah di bulan Mei itu. Ngaten. Nanti mungkin pemberitahuan detailnya menyusul selebihnya hanya PMO dan juga refleksi. Ngaten. Jadi ini bukan apa ya supaya sekolahnya baik terus atau mungkin capaiannya baik terus ini nggih boten tapi jika memungkinkan saja progres dari sekolah ini meningkat terus rekam jejaknya naik-naik dikit-dikit naik itu kan menurut saya baik nggih ngaten. Mungkin itu Untuk nggih yang Bu Erni. tadi maksudnya diunggah di PMM itu apa yang aksi nyata itu maksudnya Nggih, nggih. Mbak Ayu? Nggih Ibu. Video dari guru mengajar dan juga modul ajar, modul project, ngaten. Oh, diunggah di PMM, ngoten. Nggih, diunggah di PMM. Jadi Dari dokumen-dokumen maksudnya dari beberapa topik yang ada di PMM itu misalnya ambil modul yang mana nanti kita buat aksi nyata itu, ngoten. Atau buat yang modul ajar bisa diunggah di aksi nyata dalam PMM. Ngoten maksudnya gitu Bu Ayu. Nggih. nggih, jadi cobi sekedap saya buka dulu nggih terkait dengan PMM-nya di HP Ibu. Sekedap. Nah, jadi di PMM itu kan ada perangkat ajar, assessment, pelatihan mandiri, komunitas, video inspirasi, dan bukti karya. Nggih, jadi ketika kalau karena ini handphonenya sedang digunakan, kalau menggunakan Google Chrome atau laptop, ibu-ibu bisa sambil membuka di PMM itu ada pengembangan diri itu pelatihan mandiri komunitas, mencari dan berbagi inspirasi itu ada bukti karya dan video inspirasi. Jadi kalau kita klik video inspirasi, nah di situ ada video-video nggih. Jadi mungkin kalau tidak di video inspirasi itu atau di bukti karya. Ngaten. Kalau di bukti karya itu kita bisa ada tulisan plus tambah karya ke karya saya gitu. Nah, mungkin aksi nyata, bukti karya, judulnya itu bebas banyak. Ada bukti karya, ada macam-macam Bu yang diunggah. Ngaten. Itu untuk di PMM-nya. Jadi ini ada yang misal aksi nyata modul atau yang judulnya bebas nanti apa gitu. Yang penting ada unggahan ke PMM. Dokumen-dokumen tersebut video mengajar, modul ajar,
lalu kemudian kegiatan P5, modul P5-nya, ngaten Ibu. Oh, nggih, Mbak Ayu. Ayo. Nggih, nanti mungkin bisa diotak-atik, dieksplor yang jelas kalau ada opsi atau fitur yang bisa untuk mengunggah video dan mengunggah modul mungkin bisa dilakukan di situ, di tempat itu. Yang penting ketika sudah selesai mengunggah bisa di-screenshot atau difoto bahwa sudah melakukan pengunggahan ngaten. Nggih, itu untuk persiapan untuk untuk refleksinya. Sekarang mungkin saya ke PMO dulu, instrumen PMO. Seperti yang sama-sama kita ketahui, ini kita masuk semester kedua, nggih Bu-ibu, mohon ibu-ibu guru dapat menceritakan, menyampaikan apa yang dilakukan kemarin persiapannya sebelum memulai perkuliahan terkait modul ajar, perangkat ajar, ngaten. Persiapannya apa yang dilakukan dan rencana di semester ini terkait diferensiasi pembelajarannya itu seperti apa? Monggo sinten riyen Putri atau Bu Ita ingkang badhe cerita. Nggih, Mbak Ayu. Jenengan matiin dulu, Bu, niku. Nggih, nggih. Pangapunten, Mbak Ayu. Oh, nggih, Bu. Bisa itu. Mboten napa-napa, nggih, pripun Bu? Izinke Bu pengawas di tempatnya Bu pengawas Oglangan, jadi ndak Mboten napa-napa. Nggih. nggih. Nggih Nggih, ngaten. mboten napa-napa Bu Warni. Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo Putri. Nggih. Atur suwun Mbak Ayu kesempatannya untuk saya sebagai guru kelas 1 mengutarakan tentang langkah-langkah yang akan saya jalankan nanti insya Allah. Seperti pada semester kemarin, untuk awal-awal kita juga mencari modul ajar, bahan ajar Mbak Ayu. Ngumpul ke bahan ajar, dan rencana-rencana ke depannya kaitannya dengan pembelajaran dan proyek-proyek nanti. Untuk pembelajaran, semuanya sudah sesuai dengan jadwal dan di buku paket. Untuk semester 2, langkahnya program ya untuk kelas 1 matematika, pendidikan Pancasila, bahasa dan sebagainya sesuai. Untuk pembelajaran matematika Mbak Ayu, saat ini untuk kelas 1 sudah masuk pengenalan bilangan puluhan dan satuan. Anak-anak sudah diperkenalkan dan sudah tahu, untuk minggu ini sudah tahu. Untuk pendidikan Pancasila sudah masuk pembelajaran denah rumah tentang pengenalan ruang-ruang dalam rumah anak-anak seperti teras, kamar mandi, ruang makan, ruang tamu, fungsinya sebagai apa, anak-anak alhamdulillah sudah tahu. Untuk bahasa Indonesia, pembelajaran sampai permainan ular naga dan sudah saya praktekkan di video, saya videokan Mbak Ayu, anak-anak senang belajarnya dan semakin semangat. Untuk pembelajaran bahasa Jawa, masuk pada pengenalan lagu daerah. Ini yang sudah dikuasai, lagu ilir-ilir dan lagu pocong. Untuk proyeknya, kearifan lokal Mbak Ayu beda dengan kemarin, hidup yang berkelanjutan. Dan ini sudah persiapan Mbak. Untuk Sabtu kemarin, saya sudah memetakan untuk anak-anak yang punya hobi menyanyi atau menggambar atau menari atau kur dan sebagainya sudah mulai saya petakan Mbak Ayu. Dan sudah untuk nari sudah mulai saya perkenalkan tari ini dan sudah latihan bentar. Untuk gamelan melanjutkan kemarin untuk kelas atas. Ini untuk kelas bawah kelas 1, 2, 3. Ini kearifan lokalnya itu tentang budaya seni. Ini sementara tentang nanti anak-anak bakatnya apa biar kelihatan Mbak Ayu, jadi tidak gerombol ini tidak satu sama lain masih ngambang. Lah ini saya berusaha untuk memetakan biar nanti
pembelajarannya fokus, misalnya diajari nari biar benar-benar bisa nari, menggambar biar benar-benar bisa menggambar. Nanti untuk kelanjutan ke arah kelas atas, anak-anak sudah punya pegangan, Mbak Ayu. Untuk sementara seperti itu, mohon bimbingan dari Mbak Ayub. Bila ada kekurangan apa, dengan senang hati Mbak Ayub, saya mohon dibimbing lagi. Seperti itu sementara Mbak Ayub. Nggih, matur nuwun Putri. Kalau saya izin bertanya, di kelasnya Putri itu selain tadi disampaikan menggunakan buku ajar, buku paket, itu ada ketika mengajar ada video atau perangkat ajar lain, peraga media ajar lain yang digunakan mboten Putri? Media ada, Mbak. Ya, saya langsung mengajak anak-anak misalnya tentang bangun datar itu langsung anak-anak saya ajari membuat medianya. Jadi anak-anak mengenal kerucut itu seperti apa, langsung dengan kertas lipat itu Bu, atau kertas dengan karton apa? itu saya ajari dulu, anak-anak juga praktek membuat gitu. Kalau video ditayangkan video-video ngaten? Video dari kemarin dari Chrome, Google Chrome sudah ditayangkan, anak-anak sudah baru kemarin Mbak Ayu. Karena kemarin masuk semester 2 sakit. Baru kemarin. Gitu ya. Lalu kemudian kalau PR itu masih ada diberikan mboten Bu? Masih. Nah, itu pripun metode pemberian PR-nya pripun? Ya soal-soal Mbak Ayu, soal-soal dan PR menyanyi juga ada Mbak. Yang ini saya share di grup paguyuban. Nanti anak-anak untuk menghafal lagu ini saya kirimi video. Terus nanti pas ketemu dengan Bu Guru belajar lagi, nanti mencoba praktek satu persatu gitu. Sebelumnya sudah saya share di grup paguyuban wali murid. Oke, nggih. Baik Putri, jadi izin menyampaikan kembali juga kepada ibu-ibu, kurikulum Merdeka ini kan diharapkan anak itu lebih banyak proyek, tapi tetap capaian pembelajarannya terpegang. Ibaratnya tetap anak tuh bisa menghitung, calistung tetap harus yang utama, tapi tetap metodenya itu dengan fun, happy, senang, anak belajar senang dan banyak proyek, tapi capaian pembelajarannya itu bisa tetap tercapai. Jadi mungkin saya izin memberikan masukan, Putri sudah bagus, sudah muncul diferensiasi pembelajarannya, tidak hanya menggunakan papan tulis dan juga buku, tapi bisa melakukan variasi pembelajaran menggunakan video, menggunakan kertas lipat dan juga yang lainnya. Mungkin lebih banyak explore lagi, dikembangkan, diskusi dengan rekan-rekan sejawat, diskusi dengan Bu Kepala, dengan orang tua murid, dengan siapapun gitu terkait dengan metodenya. Jadi misalnya ini contoh saja nggih, karena saya kan juga tidak pernah pegang pedagogi, jadi saya kurang tahu kondisi anak-anak seperti apa gitu. Jadi misalnya kok tugas atau PR itu di buku, di LKS buat soal misalnya, oh tetap ada yang seperti itu, tapi juga oh ditambah misalnya ini contoh saja, oh nanti belajar menghitung ya, menghitung benda-benda di rumah yang warnanya merah, nanti disebutkan apa saja toh di rumah yang warnanya merah, jadi dia bisa mengidentifikasi, oh benda merahnya tuh ini di video dihitung, jadi di rumah ada yang warna merah ini, terus misalnya anak kelas 1 kan baca, lagi belajar baca misalnya, oh ya belajar membaca ketika diajak orang tua kemana gitu kan banyak spanduk, lah nanti dibaca ya di situ sambil divideoin itu membaca apa, jadi monggo diasah, digali terus menerus, jangan lelah-lelah terkait kreativitas dalam memberikan pengajaran di kelas dan juga PR. Jadi capaian pembelajarannya terpegang, namun metode pengajarannya lebih seru lagi, lebih fun lagi, mana yang sekiranya cocok. Saya juga tadi sudah disampaikan terkait dengan proyek P5-nya lebih ke kearifan lokal, nggih saya dukung mawon Bu, bagus sekali. Namun nggih
anak itu kan kadang memang di masa-masa mungkin senang bermain gitu, oh nari atau bermain apa. Nah, kita tetap harus memberikan, porsi seberapa porsinya untuk memainkan itu, untuk belajar dengan metode ini. Jadi walaupun memang dikembangkan dengan project, jangan sampai kok malah sebenarnya ini kayak menjadi pertanyaan dan kekhawatiran gitu. Jadi salah satu ya ini bukan gibah, bukan membicarakan orang ya Bu nggih. Jadi saya hanya itu nggih. Jadi salah satu sekolah dampingan saya itu sangat mengeksplor anak bermain gamelan. Nah, saya belum ada sesi sih dengan sekolahan tersebut, tapi saya masih jaga-jaga mau menyampaikannya. Loh kok main terus ya, bermain terus ya gitu. Padahal di project itu sudah jelas ada alokasi untuk JP-nya maksimal adalah 30% dari intrakurikulernya gitu. Lah yang saya khawatirkan nantinya malah anak lebih suka untuk bermain itu sebanyak misalnya 50%, padahal harusnya 30% saja gitu. Dan itu yang pertama, lalu berikutnya, sekali lagi ini adalah dalam koridor edukasi atau pendidikan, bukan komersialitas itu. Jadi, jangan sampai nanti pripun ya, saya juga hati-hati banget, menyampaikannya gimana, jangan sampai nanti kok malah terkesan ada komersialitas di situ. Nah, itu bahaya sih gitu. Jadi infrastruktur sekolah diperbaiki, mau memiliki apapun baik, sangat baik, tapi koridor terkait P5 ini hanya 20-30% saja dari JP. Nah, itu tetap dijaga nggih sebagai acuan gitu. Dan variasi pembelajaran dengan project itu memang diminta diterapkan, namun tidak 100% semuanya itu dengan project. Jadi tetap harus ada batasan-batasan dan juga porsinya tetap sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh GTK kementerian. Mungkin itu saja Bu yang mau saya sampaikan kepada ibu-ibu semua, tetap tetap hati-hati dan juga saling nggih, intinya tetap peserta didik dan kepentingan peserta didik itu yang utama dan prioritas. Nggih, monggo selanjutnya dari Bu Ita untuk kelas 4 seperti apa kemarin persiapan untuk semester 2 ini dan rencana-rencananya? Monggo. Nggih, terima kasih Mbak Ayu. Untuk saya kebetulan di awal-awal semester ini barengan sama adanya untuk Monef Bos. Jadinya saya di awal-awal itu juga bingung harus ngerjakan LPC, harus ini gitu. Tapi alhamdulillah untuk modul ajarnya saya sudah cari-cari di internet, sudah ada. Tinggal saya edit, saya sesuaikan mawon. Dan untuk anak-anaknya, untuk mengajarnya ini kebetulan pas di awal-awal itu kan anak-anak kembali saya ingatkan, di pelajarannya lalu kembali saya ulang lagi. Ternyata saya juga agak bingung ini Mbak. Yang dulunya sudah bisa, sekarang jadinya lupa kembali. Jadinya mau saya ikutkan, oh ini anaknya ini dulunya sudah agak mendingan, yang ini belum bisa lah. Sekarang jadi dari awal lagi, saya mulainya dari awal lagi, saya petakan lagi, seperti itu. Dan untuk pembelajaran yang kemarin kan ada untuk daerah di sekitarku, itu kan hubungannya dengan apa namanya, nanti ini apa, pemerintahan. Rencananya mau saya ajak nanti untuk anak-anak mau ke kantor desa, kan kebetulan dekat dengan kantor desa. Tapi belum, nanti baru rencana dulu untuk anak-anak, masih belum saya bawa ke kantor desa, rencananya mau saya bawa ke sana. Seperti itu. Dan untuk pembelajaran yang di bidang matematikanya itu kan ada tentang uang. Kebetulan kalau di sekolah kami itu kan agak jauh
dari pasar. Jadi nanti mungkin kemungkinan nggih akan saya ini aja untuk diajak bermain peran untuk jual beli seperti itu aja. Ngeten mawon. Dan untuk apa ya, proyek P5-nya kebetulan yang untuk kelas 4, 5, 6 itu kemarin kan di setiap hari Sabtu itu latihan gamelan memang karena ada gamelannya untuk kelas 4, 5, 6. Jadi hanya khusus untuk di hari Sabtu nanti didatangkan pelatihnya, anak-anak berlatih untuk gamelannya. Ngeten seperti itu, Mbak Ayu. Nggih, baik, baik sekali Bu Ita, ada metode role play atau bermain peran yang dijalankan. Oh iya, saya terlupa ini, terkait asesmen diagnostik. Kalau di semester kemarin itu kan mungkin karena masih belum begitu kenal dengan kurikulum Merdeka, jadi asesmen diagnostiknya itu belum dilakukan. Nah, mumpung ini masih awal-awal hari di semester kedua, ampun supe ibu-ibu melaksanakan asesmen diagnostiknya. Jadi asesmen diagnostiknya tidak harus berbentuk Google Form ditanya lalu menjawab, itu tidak harus. Jadi metodenya bebas. Metodenya dengan games, permainan, lalu anak itu yang bisa memecahkan games tersebut kelompok yang mana ya, atau anak yang mana itu silakan dipetakan, atau dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, siapa yang menjawab atau bagaimana. Yang jelas metode untuk melaksanakan asesmen diagnostik itu dibebaskan kepada guru mapel atau guru kelas atau guru pengampunnya. Yang jelas harus ada nggih asesmen diagnostik dan juga pembagian kelompok minimal 2 kelompok di satu kelas tersebut. Jadi bukan kelompok untuk mengerjakan tugas atau kelompok untuk duduk dan sebagainya, tapi ibu-ibu guru memiliki data di awal anak itu mana yang masuk ke capaian pembelajarannya, misalnya sudah dianggap bagus, misalnya ada 2 kelompok yang bagus dan yang kurang gitu, untuk catatan dari guru kelasnya saja gitu. Ada 2 kelompok tersebut, tapi untuk tempat duduk, untuk dan yang lain-lain ya mereka diacak, dibebaskan. Yang jelas ibu-ibu sampun kagungan data dari asesmen diagnostik di awal tersebut terkait dengan capaian belajar muridnya sebelum nanti ke asesmen formatif atau asesmen sumatifnya untuk catatan dari guru kelasnya. Metodenya bebas. Kalau misalnya belum dilakukan, nggih, minggu depan bisa dilakukan untuk asesmen diagnostiknya. Nggih, kemudian Bu Ita untuk kelas 4 itu kan sudah lumayan besar nggih. Jadi mungkin bisa dikembangkan, dieksplor terkait dengan penugasan yang boleh itu PBL atau PJBL-nya, mungkin proyek-proyeknya tingkat kesulitan kognitifnya bisa ditambah, atau monggo bisa mencari inspirasi-inspirasi dari PMM, dari YouTube, dari internet. Yang jelas harap dipastikan bahwa sumbernya itu valid. Tidak yang sumber-sumber kan tentu saja di internet itu kan banyak sekali artikel, banyak sekali sumber, di YouTube juga banyak sekali video. Nah, itu difilter kalau memang sekiranya sudah akurat, valid, nggih mboten napa-napa dipakai. Saya sudah melihat ada diferensiasi pembelajaran untuk di kelasnya Bu Ita, mungkin lebih dieksplor. Ada video tetap. Jadi anak itu kan kadang kayak seneng gitu, wah sekolahku punya ini ya, kelasku punya ini ya, aku bisa lihat ini, aku bisa begini loh, begini. Nah, itu kadang anak itu kalau udah seneng dulu terus merasa bangga dengan sekolahnya, belajarnya lebih enak. Tentu bertahap nggih, tidak langsung blok gitu, tentu saja disesuaikan dengan kondisinya. Harapannya adalah demikian gitu, membangun kebanggaan dari peserta didik dan lebih diraketkan lagi ngeten.
Itu terkait dengan pembelajaran dari Bu Guru, Bu Tri kelas 1 dan juga Bu Ita kelas 4, matur nuwun. Kemudian dari Bu Kepala, mohon dapat dibagikan ceritanya kemarin agenda dan aktivitas sekolah menjelang semester atau kegiatan-kegiatan awal semester itu, apa? Napa mawon Ibu? Monggo. Terima kasih atas waktunya, Mbak Ayub. Nggih. Penging, Mbak. Nggih. Mbak Ayub, di sini kami akan menyampaikan apa-apa yang telah kami lakukan menjelang semester 2. Kebetulan pada anak-anak libur, kami tidak libur Bu Ayub, tetap masuk. Jadinya kok rasanya piye kok genek lerene, jadi Iya. kemarin kan kan tiap hari masuk itu kami juga merasakan, jadi nggak ada liburnya walaupun beda, maksudnya kita tidak berhadapan dengan anak, tapi kan pikiran kita tetap berpikir dan sebagainya, jadi rasane awak ki lungkrah. Tidak hanya Putri, mungkin kami Nggih, cari vitamin Bu Herni nggih bersama-sama satu sekolah. Untuk itu kami manfaatkan untuk kepada teman-teman kita mengadakan rapat atau kita bertemu untuk komunitas belajar di SD kita bersama-sama guru, yang jelas mempersiapkan pembelajaran pada semester 2 yang intinya kami tekankan pada Bapak Ibu guru untuk menyiapkan sedini mungkin. Jadi mumpung ada waktu luang kita manfaatkan untuk pembelajaran untuk semester 2. Jadi administrasi misalnya Promes sudah kemarin untuk menyiapkan modul ajar dan lain-lain. Selain kerjaan rutin, memasukkan ke nilai ke induk dan sebagainya. Untuk pembelajaran Bu Ayub, saya tekankan kepada Bapak Ibu guru karena di sini yang berperan aktif dengan anak adalah Bapak Ibu guru. Saya tekankan tidak hanya pada guru kelas 1 dan kelas 4, itu pembelajaran diferensiasi atau asesmen diagnostik, terutamanya pembelajaran yang berhubungan dengan kita tekankan pada anak. Saya menekankan kepada teman-teman, monggo untuk materi dalam pembelajaran dibuat misalnya pembelajaran yang aktif seperti Bu Ita, Bu Tri tadi sampaikan, itu banyak anak-anak, banyak praktek, jadi bentuknya menyenangkan yang hubungannya dengan materi, misalnya isbrik atau praktek ke lapangan seperti Bu Ita tadi. Kalau materinya ada dengan hubungan dengan pemerintahan desa, kita punya MOU dengan pemerintahan desa, nanti bisa berkunjung ke sana biar anak tahu tata cara atau apa-apa saja yang ada dalam pemerintahan. Terus kemarin pada waktu itu saya tekankan pada semua guru kelas, Mbak Ayu, bukan kelas 1 dan kelas 4. Jadi anak-anak itu dalam menyampaikan materi harus menyenangkan, anak tidak jemu, itu. Jadi mengkondisikan supaya guru itu tetap aktif, inovatif, membuang maksudnya tidak konvensional atau menjemukan dalam mengajar. Itu saya tekankan pada guru supaya pembelajarannya bisa maksimal. Itu. Terus yang kedua, kita penggunaan dalam krum yang selama ini sudah kita terima di SD kita, mendapat bantuan krum. Jadi setiap guru saya wajibkan untuk memegang satu untuk peningkatan pembelajaran dan pengerjaan
PMM kemarin nggih. Alhamdulillah PMM-nya sudah beberapa kali kita kerjakan bersama-sama. Mbak Tri sudah sampai topik 5 berapa, Mbak? Sudah selesai, Bu. Wih, keterangannya di Excel-nya sudah lulus topik berapa guru gitu sudah terlihat atau belum, Bu? Kemarin ada nilai 8,8 itu. Nah, ya saya juga nggak paham itu datanya tuh bacanya gimana ya gitu. Tapi ya mungkin yang penting sudah ada dulu terekam berarti alhamdulillah kan sudah masuk, tinggal mungkin nanti berproses. Kok ada yang 20 sekian, ada yang 7 sekian, itu maksudnya apa ya gitu. Saya juga belum tahu, nanti coba kalau ada forum saya tanyakan. Nggih. Untuk semua guru kita kemarin pada waktu liburan itu mengerjakan bersama-sama. Maksud saya biar semua bisa mengerjakan bersama-sama. Jadi tidak ada misalnya dengan temannya tidak ketinggalan jauh. Kalau saya baru topik 8 Mbak Ayub. Mengunggah aksi nyata revisi. Mbak Tri juga revisi. Itu. Kok ada revisi, Bu? Maksudnya siapa yang minta revisi? Dari itu sistemnya. Itu kan kita misalnya kemarin saya yang buat aksi nyata itu kan di topik kurikulum itu ada 2 modul gitu. Lah terus dikerjakan semua dalam tes pilihan atau urean. Kalau sudah sukses nanti kan aksi nyatanya muncul untuk membuat aksi nyata di situ. Lah setelah saya buat itu dikoreksi itu ada tulisan perbaikan revisi, berarti harus direvisi, tapi belum saya revisi, belum sempat. Oh, ada feedback dari kementerian ngaten nggih. Wah, kok iya, nggih Ibu, lanjut Ibu. Ya itu. Lah untuk digitalisasi ini saya tekankan pada guru-guru karena kita sudah punya sarana prasarana Chrome tadi dan LCD-nya 2, jadi nanti kelas atas dan kelas bawah bisa digunakan oleh guru masing-masing giliran lah. Jadi biar anak-anak itu lebih semangat seperti Mbak Ayub tadi sampaikan, dan anak-anak juga merasa bangga kalau SD kita sekarang sudah sedikit demi sedikit punya sarana prasarana yang memadai gitu, Mbak Ayub. Terus pemetaan bakat kemarin sudah kami lakukan. Mbak Tri tadi sudah cerita ada yang senang tari, menggambar, paduan suara, ada yang kerawitan itu. Untuk kerawitannya Mbak Ayub kita masukkan pada kearifan lokal kelas atas itu kami persiapkan tapi belum kami mulai Bu. Sudah kami mulai tapi modul ajarnya kami baru komunikasi dengan SD lain dengan Pak Didik Kroya. Kemarin saya sudah komunikasi dengan Pak Didik minta dibimbing atau minta contoh atau dibimbing tentang materi kerawitan karena Pak Didik saya itu kan ahli, maksudnya di bidang kesenian dia punya keahlian seperti itu. Untuk tenaga ahlinya kami mengambil dari sekitar tenaga ahli untuk melatih kerawitan. Ini baru 1 minggu 1 kali untuk latihan karawitan. Itu di hari Sabtu, di hari Sabtu sesuai jadwal untuk P5-nya, itu Bu Ayub. Terus untuk komunikasi dengan warga sekolah lain atau komite dan orang tua tetap kita lakukan untuk paguyuban wali murid berjalan dengan baik. Tiap bulan kita bisa melakukan pertemuan, sedangkan dengan komite paguyuban itu bisa kami lakukan 2 bulan sekali. Tapi bila ada kepentingan yang mendesak, bisa kita bertemu sewaktu-waktu. Dan alhamdulillah dengan kita selalu berhubungan dengan
warga sekolah, komite, orang tua siswa, sehingga dalam pembelajaran baik itu ekstra kita bisa dibantu. Misalnya dalam bila kami kekurangan pendanaan, bisa komite bisa mengantisipasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, seperti itu Mbak Ayu yang bisa kita sampaikan tentang P5-nya. Kita masih mempersiapkan modul ajarnya Mbak Ayu, tapi prakteknya sudah kita praktekkan setiap sesuai jadwal setiap hari Sabtu. Untuk modul ajarnya baru kami persiapkan secara detailnya. Begitu, Nggih. Ayu. Nggih, matur nuwun sanget Bu Kepala Sekolah, Bu Werni, atas apa yang sudah disampaikan. Baik sekali Ibu. Jadi untuk komunitas belajarnya alhamdulillah kalau sudah dimulai itu baik. Mungkin lebih nanti berkalanya itu ditetapkan gitu, kira-kira jadwalnya kapan gitu. Tapi kalau itu sudah dimulai dengan baik, ya alhamdulillah. Lantas kemudian yang menjadi instrumen PMO berikutnya adalah kolaborasi dengan orang tua dan juga mitra. Nah, ini saya coba soroti, ini saya bagikan layar instrumen PMO terkait dengan wali murid. Jadi mungkin bisa dipersiapkan gitu. Nah, ini poin 6, kolaborasi dengan orang tua garing keluarga dalam pembelajaran. Opsi yang paling bagus itu kan opsi 4. Indikatornya ada banyak ini 4. Nah, kita coba lihat opsi 4 ini apa saja ya. Yang pertama, guru berkomunikasi dengan guru lain melalui satuan pendidikan, memberikan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik kepada orang tua wali pada saat penerimaan rapor dan secara berkala dalam proses belajar. Nah, jadi tidak hanya penerimaan rapor saja, tapi ada yang secara berkala ini kapan. Mungkin bisa pada saat sebelum sumatif atau sebelum formatif, monggo berkalanya yang jelas penyampaian informasi kemajuan belajar peserta didik itu tidak hanya disampaikan pada saat penerimaan rapor. Harapannya adalah demikian. Kemudian ada saluran komunikasi yang berkala untuk orang tua memberikan umpan balik terhadap kurikulum dan pembelajaran. Mungkin saluran komunikasi misalnya bisa dengan WA group, namun tidak hanya terkait dengan oh besok bawa ini Ibu, harus bawa ini, atau wah besok misalnya anak belajarnya ini. Tapi juga ada terkait dengan diminta umpan balik tanggapannya terkait dengan kurikulum dan pembelajaran di kelasnya. Nah, lalu kemudian ini indikator yang ketiga, orang tua berkesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran. Misalnya menjadi narasumber dalam intrakurikuler dan atau dalam proyek P5. Jadi mungkin di tema yang kedua atau di semester yang kedua ini, kalau kemarin pelibatan orang tua itu belum dioptimalkan, mungkin bisa dicoba barangkali memungkinkan bisa menjadi narasumber di intrakurikuler dan kokurikulernya di P5. Kemudian indikator yang terakhir untuk opsi 4, komunikasi melibatkan 3 pihak, yaitu guru, siswa, orang tua, untuk mendiskusikan tahapan belajar dan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mendukung proses belajar. Nah, mungkin ini untuk 3 indikator mungkin barangkali sudah atau mungkin yang belum itu menjadi narasumber atau pelibatan orang tua. Mungkin pernah atau sudah atau saya belum tahu. Nah, itu silakan disampaikan apabila keempat indikator ini sudah pernah
lakukan. Ngaten. Itu terkait dengan orang tua, lalu dengan masyarakat atau komunitas atau industri. Jadi di sini opsi yang keempat, satuan pendidikan melibatkan masyarakat atau komunitas atau industri secara berkelanjutan untuk mendukung pembelajaran intrakurikuler dan P5. Komunitas atau industri lebih beragam sesuai dengan tujuan pembelajaran intrakurikuler dan P5. Jadi berkalanya itu yang mungkin harus disiasati nggih. Jadi tidak hanya ada dokumen kerjasama tapi tidak ada kegiatan misalnya itu. Jadi di sini diharapkan sekolah itu ada kolaborasi dengan mitra lain. Dan yang mungkin saya belum apa nggih, belum simak secara optimal, itu terkait refleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum. Jadi, saya yakin untuk Tunggul 2 itu sudah baik koordinasinya, rapat-rapat, dan semua-muanya, komunitas belajarnya alhamdulillah sudah dimulai dengan baik nah mungkin ini perlu ada alokasi waktu khusus. Memang kalau ditanya, aduh kegiatannya padahal udah banyak, tapi kok ada begini lagi. Nah ini khusus untuk merefleksikan dan evaluasi secara internal terkait peningkatan kualitas implementasi kurikulumnya. Jadi opsi 4 terkait refleksi evaluasi itu yang seperti apa sih? Refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum dan pembelajaran dilakukan mayoritas oleh semua guru. Hasil refleksi yang berupa pengalaman dan persepsi guru dilengkapi dengan data rapor pendidikan. Guru-guru dalam tim kecil berdasarkan kelompok mata pelajaran atau guru dalam satu fase itu atau berbagai mata pelajaran dalam satu fase berdiskusi dan berkolaborasi untuk melakukan perencanaan pembelajaran. Satuan pendidikan telah memiliki kebijakan mengenai refleksi dan evaluasi kurikulum, misalnya melalui komunitas belajar, pertemuan rutin guru, kebijakan tentang penulisan rapor, dan pemberian umpan balik kepada peserta didik. Nah, memang kegiatan ada refleksi, evaluasi, ada komunitas belajar gitu. Jadi mungkin lebih di komunitas belajar itu 2 minggu sekali saja tidak apa-apa kok. Jadi misalnya 1 kali dalam 2 minggu. Oh ini refleksi dan evaluasi juga misalnya 1 bulan sekali. Tapi kayak diplot khusus dan ada dokumentasi, notulen bahwa ini tuh Tunggul 2 sedang komunitas belajar. Oh ini Tunggul 2 sedang refleksi evaluasi terkait dengan peningkatan kualitas implementasi kurikulum. Jadi mungkin kayak dibuat jadwal blok, oh ini setiap ini kalau refleksi evaluasi sebulan sekali, oh kegiatan komunitas belajarnya itu 2 minggu sekali, monggo yang memungkinkan itu seperti apa. Kemudian terkait dengan kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum. Nah, seperti yang, kalau sejauh yang saya tangkap itu kan kolaborasinya ketika rapat atau kolaborasi ketika, melaksanakan P5. Nah, itu kalau di sini kolaborasi antar guru untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran. Nah, di opsi 4 itu kita bisa melihat guru berkolaborasi untuk perencanaan pembelajaran di awal semester dan dalam proses pembelajaran sepanjang semester, misalnya diskusi tentang kemajuan peserta didik, berbagi praktik baik. Nah, sebenarnya ini mungkin bisa dilakukan di komunitas belajar gitu, tapi mungkin ada kayak ya kegiatan atau plot agenda tersendiri untuk membicarakan terkait kurikulum. Kalau komunitas belajar itu bisa diskusi, siapapun bisa menjadi narasumber, gurunya, tidak hanya terkait dengan kurikulum dan pembelajaran, tapi tema atau topik apapun gitu bisa dibagikan dalam komunitas belajar. Sifatnya lebih umum, belajar apa saja gitu. Oh, belajar buat PPT.
oh belajar Canva itu yang bagaimana, oh belajar ngedit video itu bisa dibahas di komunitas belajar. Tapi kalau untuk yang keperluan kurikulum dan pembelajaran mungkin ada kayak plotting tersendiri untuk berbagi praktik baik. Oh ngajarnya gini, oh nanti kasih PR-nya gini, gini. Ada pertemuan untuk itu gitu. Mungkin kalau terkait dengan instrumen PMO ada 4 hal yang mungkin saya coba sampaikan kepada Tunggul 2 untuk harapannya di PMO berikutnya itu sudah ada informasi terkait dengan instrumen-instrumen PMO yang tadi saya sampaikan. Kiranya ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan dulu, Bu Ibu, sebelum saya lanjut ke instrumen PMO berikutnya. Ya, Mbak Ayub, untuk refleksi evaluasi pembelajaran ini sudah kemarin, maksud saya sudah menjadi tujuan saya terutama untuk peningkatan pembelajaran itu berbagi tentang praktek baik ataupun apa itu hasil karya anak. Kita kan tiap Jumat mengadakan Jumat sehat. Lah, di waktu anak kita mengadakan kegiatan tersebut, nanti praktek baik atau hasil karya apa bisa ditampilkan pada saat kita melakukan Jumat sehat, anak-anak kan senam, berkumpul. Setelah itu selama ini yang kita lakukan diisi dengan bu guru agama, dengan apa itu menyampaikan hafalan-hafalan atau dan lain-lain. Lah ini nanti rencana kami 2 minggu sekali setiap kelas bisa menampilkan hasil karyanya atau kegiatan yang telah dilakukan yang sesuai dengan bakat dan minat anak seperti itu Mbak Ayub. Dan untuk komunitas belajarnya itu sangat dari yang sering sampaikan Bu Ayub tadi membuat saya terutama untuk membuat mempunyai inspirasi itulah di belajar video atau membuat Canva tadi yang hubungannya dengan kita nanti membuat aksi nyata dan pelaporan hasil praktek baik pada Bapak Ibu guru yang dipraktekkan di kelas. Jadi nanti bisa diunggah dan sebagainya. Demikian Mbak Ayub, makasih. Nggih, baik Ibu. Semoga nanti instrumen-instrumen PMO tadi yang kiranya memungkinkan bisa implementasikan ya di Tunggul 2. Lalu selanjutnya adakah yang ingin disampaikan terkait hambatan-hambatan lainnya, Bu? Yang kiranya membutuhkan untuk saya menuliskan dan melaporkan untuk naik ke PMU daerah. Misalnya kalau kemarin itu ada SD menyampaikan kekurangan guru karena terjadi mutasi. Nah, untuk Tunggul 2 pripun atau terkait dengan monggo apa dukungan yang diharapkan gitu. Iya. Untuk keadaan sekarang kemarin kan kita sudah nyaman ya Mbak Ayub, gurunya sudah komplit dan sebagainya, tapi ini yo alhamdulillah lah ada yang diangkat menjadi kepala sekolah, alhamdulillahnya, tapi juga menjadi kendala kami karena kita kekurangan guru. Tapi nanti sumber daya yang ada di SD kita manfaatkan, jadi nanti kebetulan memegang kelas 6 yang diangkat Bu Anita itu yang diangkat menjadi kepala sekolah, nanti kita secara kita selanjutnya akan guru kelasnya, guru PAI Bu Hilda yang kemarin ikut Lokakarya itu yang memegang di kelas 6, nanti kita bersama-sama untuk mengisinya. Kendalanya itu. Yang kendala yang kedua seperti disampaikan Bu Yunita tadi, banyak tugas
Yang di Iya, Bu. sehingga itu otomatis juga mengurangi kemaksimalan dalam pembelajaran Mbak Ayu, tidak Oke. iya Mbak, seperti itu juga merupakan tanggung jawab. Maksudnya kan oya-oya, ya harus Iya. hari ini harus deal dan kemarin ke dinas untuk monef dan sebagainya, otomatis kan harus dipersiapkan. Lah itu yang menjadi kendala utama kami. Setiap kami mengisi survei, tapi kami juga mengisi survei dari Lagi dan lagi. Saya juga iya itu krusial, sangat penting sekali Mbak Ayub. Kalau kita guru, tugas kita itu mengajar fokus pada anak, insya Allah mutu kita akan tercapai. Saya yakin itu. Tapi dengan sampiran yang terlalu banyak diemban oleh guru, mau tidak mau otomatis akan juga mengurangi mutu ya Mbak Ani, Mbak Ita iya, juga mengurangi nggih. itu untuk Kurang Kualitas optimal, Bu. pembelajaran, nggih, kurang optimal nggih, Bu. Sebenarnya saya juga bertanya-tanya dan punya kekhawatiran SD, PAUD, TK itu menurut saya adalah tempat sekolah yang sangat penting karena di situ anak golden age untuk tumbuh kembangnya gitu kan. Tapi kenapa ya kok di SD itu tidak boleh ada tendiknya atau staf TU-nya gitu. Nah, itu kalau guru dibebankan administratif, terus dan lain-lain, ya nggak mungkin, nggak Iya, kober untuk itu. pasti harus ada yang dikorbankan. Saya sudah melakoni melakoni sendiri Mbak Ayub, guru saya tidak punya sampiran tugas dan sebagainya, saya fokus mengajar yuk alhamdulillah anak didik kita maksudnya juga walaupun di SD Sita tetapi masuk ke sekolah di kabupaten di Sragen itu banyak sekali yang masuk di SMP 1, 2 itu kemarin pada waktu kita mengajar. Jadi kan secara logikanya kan sangat penting toh itu Betul betul. untuk waktu yang digunakan khusus untuk guru kepada anak. Jadi kita sebagai guru itu tahu karakteristik siswa satu persatu, melebihi Iya. mungkin. Tahu Nah, itu yang diharapkan, Bu. Ya, yang diharapkan di kurikulum Merdeka juga demikian. semua guru kalau kita ngajar yang sungguh-sungguh seperti itu Mbak Ayub. Nggih. Saya sendiri merasakan murid ki bentuke piye, polahe piye, apa yang Ya, bakat apa. Jadi tahu, mungkin melebihi orang tuanya, seperti itu. betul betul, nggih. Nah, Itu. itu kebijakan dari dinas pemerintah kota atau kabupaten setempat atau nasional itu yang saya belum tahu terkait dengan kok tidak ada staf administrasi atau tendik di di Tunggul 2 atau di Sragen karena kalau saya tidak keliru di kota lain itu operator sekolah itu tendik, Bu, bukan guru gitu. Jadi ada TU, Bu, di Semarang itu juga ada TU-nya. Jadi apa mungkin itu menjadi kasuistik hanya di kota atau kabupaten tertentu ya? Setahu saya ada tendiknya juga, operator sekolah itu tendik bukan guru gitu. Oh, staf perpus itu ada sendiri gitu. Tapi ya saya kurang tahu ya secara lebih detail karena yang bertemu dengan dinas itu adalah dari BBGB-nya gitu, PMO di level daerah gitu. Sebenarnya itu sangat urgent untuk dibahas gitu. Iya Mbak Ayub, karena di SD kan tekanaganya kan terbatas sekali. Paslah Mungkin. apalagi ini ada angkatan kepala sekolah, otomatis kan ada kekosongan kelas. Kalau sekolah itu tidak lengkap gurunya, ada sekolah yang kosong, tidak ada yang memegang guru kelas, itu merupakan problem yang sangat berat bagi Betul. kami karena yang gurunya mulang gonta-ganti kan otomatis tidak fokus. Betul, Bu. Nah, itu kalau misalnya untuk di Tunggul 2 saya tulis hambatan lainnya
diharapkan dinas memberikan kebijakan atau alokasi tenaga khusus untuk administrasi ngoten pripun menurut Ya, Ibu? nggih, monggo sangat bagus Mbak Ayu, monggo jenengan tulis untuk itu sangat diperlukan, mungkin bukan untuk Tunggul Mbak Ayu, Nggih. secara umumnya juga keluhannya juga seperti itu. Nggih, monggo ditulis untuk itu. Oke, ini saya coba tulis nggih, Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen memberikan kebijakan dan alokasi SDM khususnya terkait tenaga pendidikan atau administrasi atau staf TU sehingga guru dapat melaksanakan tugas mengajar dengan optimal sehingga guru dapat melaksanakan tugas mengajar dan melaksanakan kurikulum merdeka dengan optimal. Oke, saran atau solusi ada kebijakan untuk dapat merekrut atau diberikan staf TU untuk mengerjakan tugas administrasi sekolah. Itu dukungan simpan. Ini saya tuliskan di yang lainnya nggih Bu. Kalau terkait yang lainnya ini instrumennya masih sama, jadi misalnya ini SDM-nya sebenarnya PTK-nya tidak mencukupi, tapi sudah saya tuliskan di yang lainnya tadi kapasitas saya samakan dengan PMO sebelumnya. Kira-kira ada yang ingin ditambahkan, Bu? Yang hambatan lainnya atau Dospundi? Ya itu perlu tenaga pendidik yang untuk pengganti guru yang telah diangkat menjadi kepala sekolah. Nggih, baik. Ini tadi semoga juga ada respon. Saya rasa kok itu tuh kayak kebijakan dari dinas ya Bu, karena kalau di Semarang saya pernah lolos program kementerian MBKM namanya Kampus Mengajar dan saya menjadi dosen pembimbing lapangan anak-anak yang mengajar di sekolah itu di Semarang khusus untuk sekolah-sekolah yang masih terakreditasi C. Jadi di daerah pesisir gitu, sangat-sangat pelosok di Semarang, itu saja mereka punya TU-nya, Bu. Punya masih akreditasi C, itu aja mereka punya, oh ini saya dikenalkan kan dengan seluruh sekolah, seluruh guru dan juga TU ini yang untuk perpus, ini yang untuk ini, itu padahal sekolah dengan akreditasi C gitu. Nah, teman saya juga ada yang di Jakarta itu operator sekolah yang memang dia dari tendik bukan guru gitu. Tadi saya ya mengisi itu survei yang isinya tentang kampus mengajar tadi, ya saya beri masukan seperti itu. Baiknya untuk kampus mengajar diterapkan atau didokok ya apa Mbak? Ya di plot gitu ya untuk SD pinggiran seperti SD seperti ini yang hubungannya tentunya untuk pembelajaran atau membimbing tentang digitalisasi maksudnya pembuatan media ajar dengan macam-macam lah Jadi kampus mengajar itu mahasiswa dari seluruh Indonesia ditempatkan di satu sekolah untuk mengajar dan membantu lainnya selama kurang lebih 1 semester, Bu. Dan mereka mendapat dibayar biaya hidup dan juga lain-lainnya. Nah, sebenarnya sekolah-sekolah seperti yang di Sragen itu
harus kedatangan, tapi mungkin apa mahasiswa yang mendaftar di daerah situ tidak ada atau bagaimana saya juga kurang tahu gitu. Jadi dari anak-anak kuliah, tapi terus selama 1 semester dia mengajar di sekolah gitu, Bu. Iya. Ngajar. Nggih. Belum Baik. nyampe sini, mungkin belum sampai di Gondang terutama belum ada ya Mbak ya? Belum Ada. di sini. Nggih, ini sudah angkatan kelima, mau angkatan kelima ini. Sudah berjalan berarti 5 semester gitu. Nggih, saya menjadi DPL di 2 angkatan, angkatan 1, angkatan 2. Ini juga daftar nanti gimana hasilnya belum tahu, semoga lolos gitu. Jadi saya tuh suka apa ya, cari pengalaman yang baru, kembali ke titik nol lagi dan lagi, itu rasanya seneng banget gitu, Bu. Jadi nggak malu untuk tanya, ya udah tanya aja kalau nggak tahu gitu, atau ya cari pengalaman seluas-luasnya selagi memungkinkan gitu. Jadi kalau ada tawaran program apapun tuh pokoknya saya ikut gitu. Baik, sebelum saya cukupkan untuk PMO bulan Januari ini, adakah yang ingin disampaikan untuk saya tuliskan atau hambatan atau kendala lainnya? Saya lihatnya sudah baik, nggih, koneksinya bagus dan juga sudah dimanfaatkan perangkat-perangkat yang lainnya, tidak ada masalah, anggaran juga tidak ada keluhan dari ibu-ibu terkait dengan proses pelaporan ataupun yang lainnya, khusus untuk Tukin nggih, tidak yang bos reguler. Jadi saya rasa, sepertinya sudah baik-baik saja, tinggal mungkin yang tadi nggih saya sampaikan ada 4 fokus, yaitu terkait dengan kolaborasi dengan mitra atau masyarakat, atau komunitas, atau industri, dan juga pelibatan orang tua dalam kegiatan intrakurikuler dan atau P5 sebagai narasumber. Nah, kemudian kolaborasi dengan guru yang khusus untuk membahas pembelajaran. Kemudian pengaktifan atau lebih secara berkala lagi untuk kegiatan komunitas belajarnya dan refleksi serta evaluasi internal terkait dengan kurikulum. Kalau di komunitas belajar itu kita Bapak Ibu bebas untuk membahas, menyampaikan apapun. Nah, tapi untuk refleksi dan evaluasi kurikulum itu khusus untuk kurikulum. Sekali lagi, Bu Ibu, insya Allah kita bertemu kembali bulan Februari nggih untuk 2 kegiatan. Eh, Dijaga kondisinya ibu-ibu, kesehatan yang utama, dijaga makannya, dan jangan lupa saya selalu tidak lupa cari vitamin nggih untuk ibu-ibu semuanya. Jadi nggih nggih monggo lah anggaran itu dimaksimalkan untuk hal-hal yang memang dibutuhkan itu buat nopo-nopo nggih. Jadi vitamin apa ya vitaminnya terserah ya nanti Bu Erni, Bu Ita dan juga Putri. Jadi yang penting sehat dan semangat gitu. Amin. Sebelum saya cukupkan, sebelum saya tutup, saya akhiri. Ada yang ingin ditanyakan, Bu Ibu semuanya atau disampaikan? Sudah cukup Mbak. Cukup. Kita simpan untuk bulan depan. Matur nuwun sanget wekdalipun Ibu Kepala Sekolah Bu Erni, Bu Guru kelas 1 Putri, dan juga Bu Guru kelas 4 Bu Ita. Matur nuwun kerjasama baiknya untuk Tunggul 2. Alhamdulillah ini kita sudah masuk pendampingan bulan kelima, nggih, udah 5 bulan. Jangan bosan-bosan dan juga saya terbuka terhadap masukan, terhadap apapun untuk pengembangan kegiatan ini, program sekolah penggerak. Jadi harapan saya sekolah yang saya dampingi bisa menjadi bintang ya masing-masing dan juga bisa optimal mendapatkan pendampingan. Salam hormat selalu Kak Ibu-ibu dan juga Bapak Ibu di Tunggul 2. Mohon maaf atas segalanya yang belum maksimal dan belum optimal. Insya Allah kita bertemu lagi dalam 2 minggu ke depan, nggih, kurang lebih untuk PMO bulan Februari.
Sugeng rehat, sugeng kondur ibu-ibu, matur nuwun sanget. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu. Monggo live Ibu. Sami-sami.